warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada sore hari ini ya diawali dengan rasa syukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam kajian sore ini dalam keadaan sehat. Terima kasih bagi kalian-kalian yang selalu rutin mengikuti kajian di setiap hari Senin sore setelah kajian. Untuk kajian pada sore ini saya mau sedikit memberikan refleksi kemarin kalian habis melaksanakan peringatan Maulid Nabi ya. Bahkan di sini juga ada peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di sekolah kita. Kita bisa mengambil makna ya. Untuk kajian kali ini kita mengambil tema memaknai peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan keteladanan. Jadi setiap tahun kan umat Islam di seluruh dunia itu memperingati Maulid Nabi Muhammad, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, dalam kalender Hijriah. Peringatan ini bukan hanya sekedar momen untuk merayakan kelahiran Rasulullah, tapi juga sebagai kesempatan bagi umat Islam untuk merenungi, memperkuat kecintaan kita kepada Rasul, kepada beliau Nabi Muhammad, serta meneladani akhlak mulia yang beliau ajarkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar momen saja kita merayakan, tapi kita harus mengambil maknanya dari peringatan tersebut. Ya, bisa menjadi teman kita, memperkuat kecintaan kita kepada beliau, serta meneladani akhlak mulia yang beliau ajarkan. Pentingnya Maulid Nabi dalam Islam ya, itu penting. Maulid Nabi Muhammad itu memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi umat Islam. Rasulullah itu adalah sosok yang membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia, mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas ya. Itu sosok yang membawa cahaya ke seluruh penjuru dunia dengan mengajarkan nilai-nilai tersebut. Melalui peringatan Maulid kita diingatkan juga akan misi kerasulan beliau dalam menegakkan ajaran tauhid, menebar kasih sayang, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia ya. Namun yang terpenting dari peringatan ini adalah upaya untuk menghidupkan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih baik serta membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar ya. Jadi kita itu harus bisa mengambil inspirasi dari perilaku, tindakan, dan keputusan yang beliau ambil dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan Rasulullah Nabi Muhammad adalah suri teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia ya. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad itu membawa misi itu untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Muhammad, diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah ya. Jadi Rasulullah itu adalah sebagai suri teladan yang baik bagi kita ya, bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah, kedatangannya hari kiamat juga kita harapkan, dan banyak juga mengingat Allah. Keteladanan Nabi Muhammad itu meliputi berbagai aspek kehidupan ya, dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara beliau menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin. Kita juga bisa mengambil keteladanannya sebagai seorang suami ya, sebagai ayah, hingga sebagai seorang hamba Allah yang taat. Kita dapat mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad dari berbagai aspek kehidupan ya. Berikut beberapa aspek penting dari keteladanan Nabi Muhammad yang perlu kita renungi dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan ya. Jadi tidak hanya direnungi saja, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan. Yang pertama, kejujuran dan amanah ya. Itu keteladanan dari Nabi Muhammad yang juga bisa kita tiru ya. Rasulullah itu dijuluki Al-Amin, artinya apa?
orang yang terpercaya ya oleh masyarakat Mekah ya sebelum beliau diangkat jadi rasul ya, itu sudah dijuluki Al-Amin. Kejujuran dan amanahnya yang ditunjukkan beliau itu menjadi landasan dalam berinteraksi dengan sesama manusia ya. Dalam kehidupan modern ya kita meneladani sifat ini berarti dengan cara bagaimana? Menjaga integritas ya, bertindak adil, menghindari segala bentuk kecurangan ya, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan maupun sosial ya. Itu artinya kita meneladani dari kejujuran dan amanah yang dibawa oleh beliau Rasulullah ya. Itu di kehidupan modern kita harus bisa seperti itu ya, menjaga integritas, bertindak adil dan menghindari segala bentuk kecurangan, kehidupan pribadi, pekerjaan maupun sosial. Kemudian keteladanan yang kedua dari diri Rasulullah yaitu kesabaran dan toleransi ya. Selama perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad menghadapi berbagai tantangan, hinaan, dan perlakuan tidak adil ya. Namun beliau selalu menunjukkan sikap sabar dan toleran ya. Dalam menghadapi perbedaan dan konflik, beliau mengajarkan pentingnya dialog dan kasih sayang ya. Jadi ada konflik selalu dihadapi dengan dialog, dengan kasih sayang ya. Ini bisa kita jadikan inspirasi dalam menghadapi, kalau kita di saat ini ya, kita menginspirasi beliau yaitu dalam menghadapi situasi sulit atau ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita ya. Kita harus mengedepankan dialog dan kasih sayang ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ya, dengan kesabaran dan toleransi. Kemudian teladan yang ketiga yaitu adalah kepedulian sosial ya. Rasulullah itu selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi ya. Itu namanya keteladanan sosial, keteladanan kepedulian sosial ya. Beliau peduli terhadap kaum fakir miskin, anak yatim dan mereka yang tertindas ya. Itu kepedulian sosialnya sangat tinggi Rasulullah, bahkan diutamakan ya. Dan meneladani kepedulian sosial Nabi berarti kita harus apa? Kita harus aktif membantu sesama ya, baik melalui apa? Sedekah ya, itu kan juga membantu sesama ya. Bantuan moral ya juga bisa ya, tidak hanya bantuan berupa harta, moral juga bisa, maupun tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Itu juga bisa dijadikan inspirasi kita ya, meniru keteladanan Rasulullah yang kepedulian sosial. Kemudian yang keempat, keteladanan dari Rasul yang keempat adalah akhlak mulia. Rasulullah selalu mengajarkan untuk menjaga lisan, bertindak dengan sopan dan memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini yang bisa diterapkan dengan cara apa? Menjaga hubungan baik dengan sesama ya. Itu kan berarti kita kalau menjaga hubungan baik kan harus bisa menjaga lisan kita ya, supaya tidak menyakiti orang lain ya. Menghindari fitnah ya. Karena itu berhubungan dengan orang lain ya, contoh akhlak mulia tersebut. Dan selalu berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain ya. Itu juga termasuk akhlak mulia yang bisa kita lakukan meneladani Rasulullah, baik dalam kata maupun perbuatan ya. Harus bisa berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian keteladanan yang kelima yaitu ketaatan dan ketulusan ibadah ya. Nabi Muhammad adalah hamba yang paling taat dalam beribadah kepada Allah ya, paling taat. Beliau selalu melaksanakan sholat, berpuasa dan menjalankan perintah Allah dengan penuh ketulusan ya. Jadi itu yang bisa kita teladani, ketaatan dan ketulusannya dalam beribadah ya. Dan meneladani ketaatan beliau berarti kita harus senantiasa apa? Memperbaiki kualitas ibadah kita ya. Kualitas ibadah kita perbaiki dan melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Itu jadi bukti ketulusan kita dalam beribadah.
itu adalah harus ikhlas dalam beribadah ya. Dalam beribadah itu harus hanya semata-mata karena Allah ya. Itu kita perbaiki kualitas ibadah kita. Kalau yang kemarin mungkin bolong-bolong ya, kita kalau mau meneladani ketaatan dan ketulusan ibadahnya Nabi Muhammad ya harus diperbaiki kualitasnya dan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, kalau meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan modern seperti apa contohnya? Di era modern ini kan banyak sekali tantangan kehidupan ya. Tantangan kehidupan itu semakin kompleks, baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Namun nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tersebut tetap relevan ya. Meskipun tantangannya sangat kompleks, tapi nilai yang diajarkan Nabi Muhammad dari 1 sampai 5 itu tadi itu sangat relevan, masih tetap relevan juga untuk era modern saat ini dan menjadi pedoman untuk menghadapi berbagai permasalahan saat ini ya. Jadi tidak terus hilang gitu ya, masih tetap relevan untuk era modern saat ini. Meneladani Rasulullah berarti kita menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan, prinsip-prinsip Islam ya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten ya. Jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan itu secara konsisten. Pada saat peringatan Maulid Nabi kita dapat merefleksikan ya bagaimana nilai-nilai keteladanan ini bisa diterapkan di era digital yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Ya dengan cara apa? Kita dapat memulai dengan hal-hal kecil ya. Contohnya seperti memperbaiki sikap dan perilaku kita ya. Lebih peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Itu bisa kita mulai dari hal-hal tersebut hingga meningkatkan kualitas spiritual kita melalui ibadah yang khusyuk dan penuh dengan keikhlasan ya. Itu jadi dari momen peringatan Maulid Nabi kita bisa merefleksikan bagaimana nilai-nilai yang keteladanan tadi, yang 5 tadi bisa diterapkan di era digital saat ini ya. Dengan cara itu tadi kita harus memperbaiki sikap dan perilaku kita, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan kualitas spiritual kita melalui ibadahnya yang khusyuk dan penuh keikhlasan ya. Itu tadi yang meneladani taat dan ketulusan itu tadi ya. Jadi ibadahnya itu khusyuk, penuh dengan keikhlasan gitu. Ya seperti itu. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad itu enggak hanya sekedar ritual tahunan gitu aja, tapi lebih dari itu. Kalau kita bisa mengambil maknanya ya, kemudian kita terapkan keteladanan contoh perilaku Rasulullah itu dalam kita terinspirasi sehingga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak sekali makna yang dapat kita terapkan di era modern saat ini ya. Jadi tidak hanya sekedar ritual tahunan, tapi lebih dari itu. Ini adalah momentum untuk memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Meneladani segala aspek kehidupannya beliau ya. Jadi segala aspek kehidupannya Rasulullah itu kita teladani. Yaitu tadi kita terapkan di era modern, masih tetap relevan, tidak akan hilang ya sampai kapanpun. Nah, dengan mengikuti jejaknya akhlak mulia yang diajarkan oleh beliau, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga menjadi individu yang lebih baik ya, yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain ya. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga mampu memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain juga. Ya awalnya menjadi individu yang lebih baik lagi buat diri kita, selain itu juga bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, jadi kita harus bisa menjadikan peringatan Maulid Nabi itu sebagai langkah awal untuk terus memperbaiki diri dan membawa keteladanan Rasulullah dalam aspek kehidupan kita ya. Itu refleksi dari peringatan Maulid Nabi yang sudah kita peringati kemarin ya, 1 bulan yang lalu, karena ini udah tanggal 1 ya Bil ya. Nah betul, makanya kita harus merefleksikan juga. Jadi biar kalian tahu ya, peringatan Maulid Nabi itu apa, hanya sekedar merayakan ulang tahunnya Nabi saja atau senang-senang gitu kan. Kalau kita ulang tahun senang-senang kayak gitu ya tahunnya. Tapi kita harus bisa mengambil makna dari peringatan Maulid Nabi tersebut.
tidak hanya sebagai momentum perayaan tahunan aja ya, tapi kita harus bisa menjadikan kualitas ibadah kita itu lebih baik ya dari keteladanan yang kita contoh dari Rasulullah ya, dalam kehidupannya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat untuk lingkungan sekitar juga, tidak hanya untuk diri kita sendiri, lebih baik gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk penjelasan dari ini? Ya, silakan Mei. Tadi kan ada mempertahankan integritas atau menjaga integritas. Integritas itu apa sih? Mempertahankan integritas berarti adalah kayak apa namanya, kita itu tidak boleh mencemarkan nama baik keluarga, diri kita sendiri, atau juga negara apa secara umum kayak gitu ya. Jadi misalnya kita itu tidak berbuat sesuatu yang menyimpang ya. Jadi kita harus jadi orang yang selalu amanah terhadap sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita seperti itu ya. Jadi kan Rasulullah itu kan terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah ya. Nah itu tadi kan aspek di era modern saat ini kita harus bisa mempertahankan integritas tersebut, menjaga kondisi diri kita sendiri khususnya atau merambah ke lingkungan sekitar ya. Kita harus bisa jadi orang yang selalu memegang kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Terus kita juga tidak mencemarkan nama baik negara atau khususnya keluarga kita sendiri, bahkan yang terutama adalah nama baik kita sendiri dulu ya, harus selalu dijaga dengan baik. Itu namanya mempertahankan integritas ya. Ada yang lain? Cukup? Bisa mungkin? Kalau refleksi buat dosen gimana? Refleksi kan dari tadi refleksinya dari Bu Fira ya. Nah, kalau refleksinya dosen kemarin dari momentum peringatan Maulid Nabi, ada yang membuat dosen itu lebih bertambah apanya gitu. Dari peringatan itu kan kita maksudnya mengambil hikmahnya ya dosen ya. Ada hikmah yang dapat diambil dari dosen apa? Banyak ya dosen ya. Sebelumnya mungkin ada yang dosen belum baik kualitasnya mungkin ya, jadi bertambah gitu ya dosen. Setelah ada peringatan Maulid Nabi, kita tidak sekedar hanya merayakan kelahirannya saja, tapi kita juga meneladani ya. Kita ambil makna dari peringatan Maulid Nabi tersebut. Gitu ya Senia. Kalau Fadil sendiri, refleksinya Fadil gimana? Sangat banyak sekali ya, pengen jadi pasti kita pengen meningkatkan kualitas ibadah kita ya dari yang kemarin masih kurang ya dia. Kita pasti pengen ibadah kita itu lebih baik dari hari atau tahun sebelumnya ya dia ya. Ya, banyak sekali makna yang bisa kita contoh ya keteladanan dari Rasulullah ya dalam kehidupannya, dan bisa juga kita terapkan di kehidupan era modern saat ini ya. Di era digital pun juga kita harus bisa menggunakan yang meneladani sikapnya Rasulullah ya, itu tetap relevan ya. Jadi orang yang jujur, amanah, kemudian apa lagi, ikhlas, tulus dalam beribadah ya, mata-mata karena Allah, punya akhlak yang mulia gitu ya. Seperti itu. Menjaga integritas tadi ya, amanah tadi.